Selamat berjumpa kembali di kuliah keamanan informasi. Kali ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut lagi tentang prinsip-prinsip keamanan informasi. Kalau dalam video sebelum-sebelumnya kita bicara tentang kejadian-kejadian yang ada atau terkait dengan keamanan informasi, sekarang kita mulai lebih jauh lagi melihat secara keilmuan. Baik, kita mulai yang pertama, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Prinsip-prinsipnya bisa dilihat dari beberapa kacamata. Kali ini kita akan membahas dari kacamata, David Eickhoff. Dia mengatakan bahwa sebetulnya, keamanan informasi itu dapat kita bagi menjadi beberapa aspek ya, 4 aspek. Atau kita bisa melihatnya dari kacamata 4 kacamata. Yang pertama adalah, masalah fisik, atau disebutnya juga physical security. Kalau dulu, kita beranggapan bahwa, kalau keamanan informasi itu yang terkait dengan komputer, ya sudah, keamanannya terkait dengan komputernya. Kenapa kok ada fisiknya? Kalau fisik kan itu urusan satpam gitu ya, pengamanan-pengamanan yang fisik, memang betul-betul fisik. Lama-kelamaan masalah fisik ini memang menjadi, isu yang, dianggap penting juga di dalam keamanan informasi. Sebagai contoh, kita memiliki data center untuk meletakkan komputer-komputer kita. Bagaimana kalau orang menyusup secara fisik ke dalam data center kita? Dia bisa masuk ke dalam data center kita, kabel-kabel bisa dilepas ya dari hubungannya. Bahkan lebih kasar lagi, bagaimana kalau kabel-kabel itu digunting atau dirusak ya ruangan data center kita? Bagaimana kalau servernya diambil dari data center kita? Kalau servernya ukurannya besar, kemungkinan ya agak susah ya mencurinya, meskipun bisa, theoretically bisa, kemungkinan tidak ya. Tapi kalau benda-benda kecil, hard disk misalnya yang berisi memori, atau, external storage yang berisi data transaksi, kan itu sesuatu hal yang penting. Jadi fisikal itu penting, ya. Dalam keseharian juga seringkali juga ada masalah fisik, terkait dengan notebook dari, atasan atau pimpinan perusahaan. Seringkali pimpinan perusahaan, menuliskan surat-surat penting, dokumen-dokumen penting juga ada di komputer milik, pimpinan perusahaan. Komputernya itu dibawa pergi ya kemana-mana, kemudian komputernya itu tercuri. Data bisa bocor ke pihak lain. Nah, itu juga physical security ya. Nyuri-nyirinya itu benar-benar fisik gitu ya. Ada lagi di tempat-tempat tertentu, misalnya kita memiliki access point ya, yang dipasang di tempat-tempat lain gitu ya. Bagaimana kalau access point itu diganggu, dicopot, dicuri ya, itu juga masalah fisik. Sehingga access point pun harus dikandangi, harus ditaruh di tempat yang tertutup gitu ya, dan seterusnya. Jadi data center pun juga harus punya standar-standar tertentu gitu ya. Desain dari ruangannya, letaknya, dan seterusnya. Jadi, singkatnya masalah fisik juga merupakan masalah keamanan informasi. Nah, dalam kelas ini kita tidak akan membahas ini, tetapi perlu ini jadi catatan ya bahwa ada keamanan yang bersifat fisik ya. Yang kedua, nah ini terkait dengan manusianya. Katanya yang menjadi masalah itu atau yang pentingnya adalah the man behind the gun ya. Jadi orang yang berada di belakang pistolnya, bukan the gun-nya, bukan pistolnya itu, tapi the man-nya gitu ya. Ya, jadi, kalau gitu yang benar gitu ya, sistem-sistem secanggih apapun juga kalau orangnya nggak beres ya, tidak memang mementingkan masalah keamanan, ya sudah. Kita bisa punya satu sistem dengan algoritma encryption yang hebat, luar biasa untuk user ID dan password. Tapi kalau password-nya dibagikan ke teman-temannya, atau diberitakan ke orang, atau password-nya terlalu lemah, ya percuma aja kita punya sistem yang luar biasa secure ya. Karena orangnya, yang lagi-lagi orangnya yang sering, menjadi masalah. Katanya sebetulnya the weakest link atau link terlemah dari sebuah sistem informasi itu sering, berada pada aspek manusianya. Manusia juga sering ditipu-tipu, kalau sekarang istilahnya itu adalah social engineering, menipu seseorang ya, sehingga dia, membocorkan data perusahaan atau menceritakan nomor PIN, ATM-nya. Kata orang ada yang dihipnotis, ditipu-tipu, dibujukin, diajak ngomong, dikasih, dipuji-puji, ya ya, dikomplimen, "Wah, Anda keren, Anda, cakep," segala macam gitu ya.
sehingga dia membocorkan nomor PIN-nya. Dan itu bisa terjadi ya. Ada banyak video yang menunjukkan bagaimana cara-cara orang melakukan social engineering untuk melakukannya. Nanti di kelas secara fisik nanti kita akan bahas ini dalam bentuk tugas-tugas ya. Di dalam kuliah ini kita tidak akan banyak membahas tentang aspek manusianya, mungkin sekilas saja ya, karena nanti terkait dengan etiket ya, ini kita akan bahas. Ya, jadi ini aspek kedua. Yang ketiga, nah ini seringkali juga dilewati yaitu tentang kebijakan dan prosedur, policy and procedure. Kalau dalam bahasa Inggris ini juga sering disingkat menjadi PNP, PNP ya, policy and procedure, jadi PNP. Eh, yang seringkali dilupakan itu ya karena orang bicara tentang teknis, maka kebijakan ini sering dilanggar atau tidak ada. Padahal nanti kalau kita bicara tentang firewall segala macam gitu ya, nanti kita harus ada kebijakan dulu. Sebetulnya kebijakan perusahaan bagaimana sih? Apakah berbagi password sharing itu boleh? Apakah ini dan itu boleh? Apakah boleh kita mendownload program sebesar-besar apa? Nah, ini adalah bagian dari kebijakan dan prosedur. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan ada satu section yang kita akan bahas tentang PNP ini gitu ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu isu tersendiri. Itulah sebabnya seringkali security atau keamanan informasi ini dikaitkan juga dengan masalah proses, dengan masalah manajemen, dan bukan hanya masalah teknis saja. Dan yang terakhir, ini yang akan banyak kita bahas dalam kuliah kita, adalah hal-hal yang teknis tentang data, media, teknik komunikasi. Ya, nanti kalau kita bicara tentang encryption, network, segala macam gitu ya. Inilah yang akan kita bahas dalam kuliah ini. Dengan kata lain, Anda bisa lihat bahwa ya sebetulnya yang kita bahas itu mungkin hanya 1/4 dari keseluruhannya, dan mungkin dari 1/4 pun dalam data dan media teknik komunikasinya juga mungkin hanya sebagian saja yang akan kita bahas. Ya. Ini untuk menunjukkan konteks sebagai ini apa? Untuk menunjukkan konteks seberapa besarnya sih sebetulnya masalah keamanan informasi ini. Demikianlah seksi pertamanya ini. Terima kasih. Kita sambung di section kedua dengan diskusi yang lebih rinci.